We surrendered. The Jap said we weren't men. To build a railway. We live to fight you. Inggris tahun 1980. Seorang veteran perang bernama Eric Lomax sangat mencintai kereta api. Di sela waktunya, Eric juga rutin mendatangi klub veteran untuk berkumpul bersama sahabat yang dulu berjuang bersamanya. Suatu hari ketika kembali dari sebuah acara lelang buku, dia tak sengaja duduk bersebelahan dengan seorang wanita bernama Patricia. Mereka banyak membicarakan hal tentang kota yang akan mereka lewati. Eric merasa memiliki banyak kesamaan dengan Patricia. Begitupun dengan Patricia. Dia sangat kagum pada Eric yang begitu paham sejarah kota-kota yang ada di Inggris. Unfortunately, unlikely conclusion that I've fallen in love. 3 hari kemudian, Eric sengaja datang ke stasiun tempat Patricia turun. Keduanya kembali bertemu. Patricia tak begitu terkejut karena ternyata dia juga berharap bisa bertemu kembali dengan Eric. Dari situlah keduanya mulai sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan Patricia sering diajak makan bersama di rumah Eric. But the bottom of the pan's going to burn. So masterful. Tak lama kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka dihadiri oleh seluruh teman-teman veteran Eric yang selama ini selalu mendukungnya. Tapi semua kebahagiaan itu seketika hancur disebabkan ingatan masa lalu Eric. Dia berhalusinasi melihat seorang tentara Jepang datang dan memaksanya untuk masuk ke markas Kempetai, kemudian memasukkannya ke sel pengasingan. Sekuat tenaga, Eric berteriak memohon ampun hingga teriakan itu didengar oleh Patricia. Sejak saat itu, Eric berubah drastis. Dia menjadi orang yang sangat berbeda. Dia selalu melamun dan terkadang hanya menatap pantai sendirian. Eric bahkan tak lagi peduli terhadap keadaan sekitar, termasuk urusan rumah tangganya. Patricia selalu berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Eric selalu saja menghindar dan tak pernah mau menceritakannya. Emosinya yang tak terkontrol juga sempat membahayakan seorang tamu yang datang menagih tunggakan pembayaran rumah. Padahal Patricia dan orang tersebut berbicara dengan santai. Namun Eric tiba-tiba datang dan berusaha menyerang orang tersebut menggunakan pisau. Sikap Eric yang berubah membuat Patricia penasaran dan mencari tahu latar belakangnya. Patricia menemukan banyak buku koleksi Eric yang di dalamnya berisi gambar kekejaman tentara Jepang ketika perang dahulu. Patricia kemudian mendatangi klub veteran dan bertemu dengan Finlay, veteran yang dulu berjuang bersama Eric. Patricia kemudian bercerita mengenai keadaan Eric saat ini. Dia semakin tidak bisa dikontrol. Lalu Finlay pun mengatakan jika seluruh veteran yang ada di sana semuanya pernah mengalami masa penindasan yang keji, termasuk Eric. Wonderful man. I've seen it. I love him and I want him back. Semua kisah itu berawal di Singapura pada 15 Februari tahun 1945. Jepang berhasil membuat Inggris menyerahkan kekuasaannya atas Singapura. Saat itu Eric menjadi petugas militer di bagian penyadapan komunikasi radio. Tiba-tiba seorang mayor bernama York datang dan memberi perintah agar semua barang ataupun berkas penting dihancurkan agar tidak dimanfaatkan oleh Jepang. Seluruh anggota segera menjalankan perintah. Beberapa dari mereka mengambil beberapa komponen penting sebagai bekal jika nanti dibutuhkan. Ketika semua diperintahkan keluar, barulah Eric dan teman-temannya menyadari jika Singapura telah jatuh ke tangan Jepang. Max, my friend. I think we have just witnessed the fall of the British Empire. Kemudian semua tentara Inggris dikumpulkan di dekat sebuah rel kereta. Mereka diperintahkan untuk berhitung dan kesempatan itu dimanfaatkan Eric dan teman-temannya untuk menyembunyikan komponen radio yang telah mereka ambil tadi. Setelah itu mereka dipaksa untuk naik berdesakan ke dalam kereta dengan gerbong kecil dan ventilasi yang sangat minim. Mereka tak tahu akan dibawa kemana. Sepanjang perjalanan mereka hanya merasakan pengap, dan Eric kemudian berusaha menjebol ventilasi agar udara lebih leluasa masuk. Beberapa hari kemudian kereta tiba-tiba berhenti. Eric menyaksikan di seberang keretanya ada satu gerbong yang mengangkut banyak tahanan. Mereka mengulurkan tangan berharap mendapatkan air ataupun makanan dari warga sekitar.
Kereta pun kemudian kembali berangkat dan tiba di pemberhentian selanjutnya. Semua tentara Inggris akhirnya keluar dan langsung digiring menuju ke hutan belantara. Tak lama kemudian mereka dihadapkan dengan pemandangan yang sangat menyedihkan. Banyak tentara dan warga yang dipaksa bekerja 24 jam di dalam proyek pembangunan jalur kereta api. Satu malam penuh Eric dan teman-temannya dibariskan di lapangan. Dan baru keesokan harinya seorang tentara Jepang datang memberitahu jika kelompok Eric adalah orang-orang yang beruntung karena kelompoknya memahami hal tentang mesin. Mereka tak akan ditempatkan di jalur kereta api. Don't help us. We'll go back up the line. Seorang tentara yang bernama Turby tetap tak bisa menerima kekalahan Inggris. Dia tak mau bekerja paksa dan meminta agar semua kawannya bersatu untuk melakukan perlawanan dan kabur. Tapi Finlay berkata jika rencana tersebut sangat gegabah, karena saat itu tak ada tempat aman yang bisa mereka tuju. Eric meyakini bahwa mereka berada di Thailand dan menduga jika Jepang sedang membuat jalur kereta menuju Burma. Jalur ratusan kilometer tersebut pernah direncanakan oleh Inggris namun dibatalkan karena jaraknya sangat jauh dan harus melewati hutan belantara, sungai deras dan banyak penggunungan. Jika dilaksanakan maka membutuhkan puluhan ribu pekerja dan banyak insinyur yang terlibat. Menurut Eric, pembangunan jalur kereta adalah pekerjaan paling menyedihkan dan tidak bermoral karena biasanya dilakukan oleh para budak atau kaum yang terjajah. Dia mengakui jika jalur di Inggris dalam pembangunannya melibatkan orang Irlandia yang kelaparan, dan di Amerika juga sama dilakukan oleh para petani dari Cina. Turby semakin tak terima karena berarti Jepang menganggap mereka sebagai budak yang harus bekerja mati-matian untuk pembangunan rel kereta mereka. Sebab itu dia berniat menyusun strategi lebih matang dan memikirkan yang terbaik bagi mereka yang bekerja membangun jalur kereta. Langkah awal yang dilakukan adalah merakit kembali radio dari komponen yang sempat mereka selundupkan. Namun usaha tersebut tidak mudah. Eric harus sangat hati-hati ketika mengambil kabel dari tempat perbaikan mobil. Dan juga beberapa teman Eric yang membawa sebagian komponen terpisah ke beberapa tempat. Bahkan ada juga yang bekerja di pembangunan jalur kereta yang pengawasannya sangat ketat. Beruntung ada kesempatan ketika Eric dan Finlay diperintahkan untuk memperbaiki mesin diesel yang ada di jalur kereta. Ketika itu Eric tanpa sengaja melihat Mayor York dengan wajah penuh ketakutan. Lomax, sir. Signals. Ketika Finlay berusaha memperbaiki mesin yang mati tersebut, para tentara Jepang berkumpul melihatnya. Dan kesempatan itu Eric manfaatkan untuk menemui Jackson dan mengambil komponen yang dibutuhkan. Selama mengumpulkan komponen radio, Eric banyak mendapatkan perintah memperbaiki mesin-mesin yang ada di jalur. Eric sempat juga melihat sebuah sungai yang pemandangannya sangat indah. Sungai tersebut saat ini dinamakan Jalan Rel Kematian atau Death Railway. Sebab selama pembangunannya minimal 20 orang setiap harinya tewas dan dikubur di pinggiran rel tersebut. Eric yang memang sangat menyukai kereta api menyempatkan diri untuk menggambar jalur kereta, dan gambar itu disembunyikannya di dalam bambu tempat buang air kecil para tahanan. Ketika komponen terkumpul, Eric dan Finlay diam-diam masuk ke dalam truk Jepang yang sedang diperbaiki oleh kedua temannya. Dari truk tersebut Eric bisa mendapatkan listrik hingga radio berhasil dirakit dan mampu menerima siaran radio dari BBC. Kabar yang pertama mereka dengar adalah pasukan Jerman berhasil dipukul mundur dari Inggris atas bantuan serangan bertubi-tubi dari tentara sekutu. Kabar bahagia tersebut segera Eric sampaikan kepada para tahanan yang sedang bekerja, termasuk juga pada Mayor York. Pada awalnya mereka seolah tak percaya dengan kabar itu. Tapi kabar itu ternyata berhasil membangkitkan lagi semangat dan percaya diri para tahanan yang sebelumnya telah pasrah dan hilang harapan bisa terbebas dari kejamnya peperangan. Setiap ada kesempatan, Eric dan Finlay selalu memantau perkembangan berita dan kabar baru yang diterima kemudian disampaikan kepada tahanan lain agar semangat mereka tetap terjaga. Namun sayang, keberadaan radio tersebut tak bertahan lama karena tentara Jepang berhasil menemukannya saat melakukan penggeledahan rutin. Eric segera mencari gambarnya yang disembunyikan dan ternyata seluruh gambarnya telah disita oleh Jepang. Kemudian Eric, Finlay, Turby, dan Wittin kemudian dipanggil sebab di tenda mereka lah radio ditemukan. Saat yang bersamaan datang dua petugas Kempetai dan salah satunya adalah Kempetai muda bernama Nagase sebagai penerjemah. Kedua petugas Kempetai tersebut tak berbicara, tetapi Wittin langsung disiksa dengan kejam hingga membuatnya tersungkur kesakitan tak berdaya.
Karena merasa tak tega melihatnya, Eric lalu maju secara sukarela dan membiarkan dirinya dipukuli hingga babak belur. Eric diobati oleh teman-temannya. Mereka mengira hukuman tersebut sudah selesai, namun ternyata Nagase datang dan membawanya secara paksa. Eric kemudian diikat dan diseret menggunakan motor menuju markas Kempeitai yang jaraknya sangat jauh. Dan setelah 2 minggu, Eric pun dikembalikan dengan kondisi yang semakin buruk. Finlay mengakhiri ceritanya karena dia tak mengetahui apa yang dilakukan Kempeitai kepada Eric selama 2 minggu tersebut. Finlay sangat yakin ada sesuatu yang terjadi dan Eric tak pernah mau menceritakan kepada siapapun. Patricia semakin penasaran dan berniat menanyakannya, namun lagi-lagi Eric hanya diam dan menghindar darinya. Beberapa hari kemudian, Finlay menerima Patricia dan dia membawa sebuah surat kabar Thailand yang memberitakan bahwa Nagase masih hidup dan tinggal di Thailand sebagai pemandu wisata kereta api di Sungai Kwai. Finlay berharap setelah Eric mengetahui Nagase masih hidup, dia bisa mendapatkan keadilan atas siksaan yang selama ini mereka dapatkan. Eric semula marah dan tak habis pikir Nagase bekerja menjadi pemandu kereta wisata di rel yang dulu dibangun dengan kekejamannya. Eric bercerita jika bertahun-tahun setelah perang dia selalu berharap bisa membalaskan seluruh siksaan yang dilakukan Nagase padanya. Namun kali ini Eric tak ingin lagi memburu Nagase. Dia merasa sudah bukan waktunya untuk balas dendam dan ingin hidup damai. Finlay tak terima karena dia tahu bahwa Eric masih dihantui masa lalu. Dan setidaknya Finlay ingin agar salah satu dari para veteran berhasil lepas dari trauma dan hidup bahagia. Eric tetap pada pendiriannya hingga Finlay tak bisa memaksanya. Dia lalu pamit pulang dan diantar menuju ke stasiun. Sebelum naik ke kereta, Finlay berkata akan mengirimkan kabar yang bisa menggerakkan Eric untuk melakukan balas dendam. Send him a message. Something he won't be able to ignore. Kabar tersebut adalah kematian Finlay yang bunuh diri di jembatan kereta. Selama ini Finlay dan semua veteran tak pernah bisa lepas dari trauma. Finlay yakin Eric yang paling berani dan bisa membalaskan dendamnya. Akhirnya setelah acara pemakaman Finlay, Eric memutuskan pergi ke Thailand untuk menemui Nagase. Perjalanan tersebut dilakukan tanpa izin dari Patricia. Tampak Eric menahan semua dendam dan emosi yang selama ini dipendamnya. Bisa dibayangkan apa yang Eric rasakan ketika dia menginjakkan kakinya di tempat dulu dia pernah disiksa. Apalagi ketika dia melihat foto kekejaman Jepang yang terpajang di museum itu. Setelah beristirahat, esoknya Eric berjalan-jalan. Perasaannya campur aduk ketika mendengar dan melihat Nagase sedang memberikan tur kepada para turis. Eric terus mengikutinya hingga Nagase mengarahkan para turis ke tempat Eric pernah dibawa selama 2 minggu. Ketika tur para turis selesai, barulah Eric menyelinap masuk dan ketika Nagase menegurnya, Eric berkata bahwa dia tak menyangka Nagase tak mengenalinya. Nagase berusaha mengingat siapa orang yang ada di hadapannya. Barulah setelah Eric memintanya untuk duduk, Nagase teringat dan tak menyangka orang di hadapannya adalah Eric Lomax, tentara Inggris yang dulu disiksanya. Lomax. Eric langsung mengatakan kalimat yang sama dengan kalimat Nagase saat dulu menginterogasinya di ruangan itu. It will be to your advantage to answer my questions in the meantime. How can it be to my advantage? Dalam interogasinya, Kempeitai penasaran dengan peta jalur kereta yang disembunyikan. Eric jujur bahwa dia membuat peta karena sangat menyukai dunia kereta api. Namun kejujuran Eric bukanlah jawaban yang diharapkan. Nagase terus mendesak dan tak terima dengan jawaban Eric yang menurutnya tak masuk akal. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang radio. Kempeitai menduga radio itu digunakan para tahanan untuk berkomunikasi dengan sekutu dan merencanakan penyerangan proyek jalur kereta yang sedang dibuat. Lagi-lagi Eric menjawab dengan sangat jujur. Jika radio tersebut adalah radio penerima, jadi tak mungkin bisa mengirimkan informasi. Karena terus didesak, Eric bertanya bagian mana yang dicurigai dapat mengirim informasi. Karena nyatanya yang terpasang hanya speaker, tak ada mikrofon untuk berbicara. Nagase tetap tak percaya dan berkata bahwa tugas Eric hanya menjawab, bukan bertanya. Ask questions. You answer the questions. I'm just trying to help you. Jawaban yang tidak memuaskan tersebut membuat Eric dikurung di sebuah kandang kecil yang berada di halaman.
Eric tak diizinkan untuk berinteraksi ataupun diberi jatah makanan. Tekanan tersebut diharapkan membuat Eric mengubah jawabannya. Namun ketika kembali ke ruang interogasi, Eric tetap memberikan jawaban yang sama. Hukuman yang diterima Eric selanjutnya lebih menyakitkan. Dia diinterogasi di halaman dan dipukuli habis-habisan, hingga suaranya hilang karena terus-menerus menahan sakit yang tak tertahankan. Tak puas sampai di situ, Eric kemudian dibawa ke sebuah ruangan gelap di belakang gedung. Eric berusaha menahan emosi. Dia menyalahkan Nagase atas trauma yang selama ini dirasakannya. Dia ingin Nagase mengakui secara langsung jika dirinya adalah seorang penjahat perang yang tak memiliki rasa kemanusiaan. Nagase berusaha mengalihkan pembicaraan, namun Eric terus memojokkan seperti yang dulu Nagase lakukan padanya. Menurut Eric, harusnya Nagase dihukum gantung. Namun lagi-lagi Nagase membela diri bahwa dia hanyalah penerjemah, bukan seorang penjahat perang. War criminal, why didn't they hang you? Not a war criminal. Just an interpreter. You were Kanpatai, you knew everything. Eric makin emosi dan bertanya mengapa Nagase masih hidup hingga sekarang. Nagase kemudian bercerita ketika Jepang kalah, dia menyelamatkan diri dengan mengaku sebagai penerjemah yang tak pernah melakukan penyiksaan terhadap tahanan. Sebab itulah dia dibebaskan dari hukuman gantung dan bergabung dalam misi pemindahan jasad korban Romusa yang dikubur di sepanjang rel kereta api. Ketika Nagase melihat langsung ribuan mayat tersebut, dia langsung memutuskan membuat sebuah monumen dan mengelolanya hingga saat itu. Nagase mengaku dia selalu dihantui rasa bersalah, dan dengan cara mengelola museum itulah dia bisa berdamai dengan tragedi perang yang pernah dialaminya. Mendengar kata tragedi, Eric langsung emosi karena menurutnya perang bukanlah sebuah tragedi melainkan sebuah kejahatan. Tragedy of war. No, this wasn't a tragedy, this was a crime. Karena ucapan Nagase tadi, akhirnya Eric mengambil alat yang digunakan untuk memukulnya dulu. Nagase pasrah dengan apa yang akan dilakukan Eric selanjutnya. Namun ketika tangannya sudah berada di atas dua balok kayu itu, Nagase kemudian ditarik ke halaman belakang dan dimasukkan ke dalam kandang kecil. Kemudian Eric berjalan ke arah pojok dan melihat ruangan kecil tempat dulu dia disiksa. Di ruangan itulah dia mengingat kembali masa-masa paling menyakitkan yang membuatnya trauma hingga sekarang. Di ruang itu, dahulu Eric diikat dan wajahnya ditutup kain basah serta mulutnya dialiri oleh air. Dia meronta-ronta dan memohon sambil memanggil nama ibunya. Sementara Kempetai tak peduli dan terus melakukan siksaan tersebut berkali-kali selama beberapa hari. Akhirnya Eric menyerah dan akan mengatakan seluruh informasi yang didengarnya dari radio. Berita tersebut tak hanya soal negaranya, tapi juga soal sekutu yang berhasil mengebom Jepang serta membuat seluruh rakyat Jepang kelaparan. Semua pasokan logistik Jepang berhasil dihancurkan, termasuk kota-kota yang diberitakan kondisinya menjadi lautan api. Mendengar itu, Nagase tak percaya karena dia yakin Jepang pasti menang. Jika memang kalah, dia tak sudi tetap berdiri, lebih baik mati bunuh diri demi kehormatan negaranya. Momen tersebut membuat Eric bertanya mengapa Nagase masih hidup jika dulu dengan bangganya berkata lebih baik mati terhormat daripada hidup. Setelah menyerah, Nagase pun mengaku bahwa kekaisaran Jepang selalu menanamkan doktrin seperti itu. Dan setelah merenungi banyaknya korban, Nagase lalu menyadari bahwa tahanan yang menyerah dan berusaha untuk tetap hidup juga memiliki kehormatannya sendiri. Maka kemudian dia menyelamatkan diri dan berusaha hidup lebih baik hingga saat ini. Namun jika Eric bisa merasa tenang dengan membunuhnya, maka Nagase akan menerimanya dengan rela. You are a soldier, Lomax. Never surrendered. Eric membuka kurungannya dan pergi begitu saja tanpa berkata apapun. Beberapa waktu kemudian Eric tiba di Inggris dan disambut oleh Patricia. Eric memeluknya dengan erat dan bersyukur karena selama ini Patricia selalu sabar mendampinginya. Seminggu kemudian, Nagase mengirim surat pada Eric yang berisi permintaan maaf atas kekejaman yang dilakukannya semasa perang. Selama ini dia berusaha untuk berdamai, namun dengan datangnya Eric kemarin rasa bersalahnya semakin menjadi. Nagase tak bisa memaafkan dirinya sendiri dengan hal yang pernah dilakukannya hingga membuat seluruh tahanan trauma.
Menurut Nagase, wajah Eric takkan pernah dia lupakan dan akan selalu membekas sebagai luka di hatinya. Eric memahami apa yang dirasakan Nagase, dan dia tak mau jika kedamaian yang didapatnya harus ditebus dengan luka yang dirasakan seumur hidup oleh Nagase. Karena hal itu, Eric kemudian mengajak Patricia ke Thailand. Mereka menuju ke tempat dahulu kekejaman itu terjadi. Di sana Nagase membungkuk meminta maaf dengan tulus. Air matanya mengalir ketika Eric memberikan surat balasan Nagase yang isinya Eric sepenuhnya memaafkan dan tak pernah ingin mengingat atau membicarakan lagi yang pernah terjadi. Sejak saat itu mereka akhirnya berteman hingga Nagase meninggal pada tahun 2011 dan Eric kemudian menyusul pada Oktober 2012 di usia 93 tahun dengan Patricia berada tetap setia di sampingnya. And brave in working for reconciliation.